Allah adalah kasih. Kalau kita hidup dalam kasih, kita hidup dalam Allah. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Saudara, hari ini kita akan baca firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal yang keempat, ayatnya yang ke-7 sampai ayat 12. Demikian perkataan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, itu bahwa Allah telah mengutus anak yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes adalah seorang rasul yang suka membuat statement-statement yang sangat filosofikal. Misalnya, saudara, dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama, di mana dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan juga di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat 16, saudara bisa melihat ayat itu di mana Yohanes katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sampai, saudaraku, pada 1 Yohanes pasal yang keempat ini, di mana Yohanes menuliskan pandangannya yang hakiki tentang pribadi Allah, yaitu Allah adalah kasih. Amin. Wow, ini adalah pernyataan yang powerful dan revolusioner. Di tengah-tengah dunia yang berpikir bahwa kasih identik dengan hawa nafsu. Tetapi Yohanes lain, saudaraku, dia berikan pokok pikiran yang sama sekali terbalik, yaitu Allah adalah kasih. Kalau kita hidup dalam kasih, kita hidup dalam Allah. Kasih jenis apakah itu? Nah, tentu kasih jenis ini adalah kasih yang dimiliki oleh Tuhan. Kasih jenis Allah. Ini kita sebut sebagai kasih ilahi. Kasih yang walaupun. Kasih yang tanpa syarat. Kasih yang tidak menuntut. Kasih ini mengubah seorang pendosa menjadi orang kudus. Kasih ini yang mengubah seorang yang bernama Yohanes menjadi rasul kasih. Latar belakangnya kan saudara tahu. Dia dan saudaranya Yakobus itu dikenal dengan nama The Son of Thunder. Mereka ini anak-anak guru, ya, bahasa Yunaninya Boanerges. Itu artinya mereka seperti guru, gampang marah, emosional. Mereka ini konvulsif sekali, sedikit-sedikit marah, kira-kira begitulah. Tapi dalam perjalanan ini, kasih yang dia lihat inilah yang telah mengubahkan kehidupannya. Itulah sebabnya Yohanes begitu percaya pada kekuatan kasih ini. Bahwa kasih ini adalah satu pribadi yang mengubahkan kehidupan. Satu pribadi yang berdiam dalam kita, yang memampukan kita untuk dapat saling mengasihi, saling menyatakan pribadi Allah seorang dengan yang lain. Kasih adalah Allah sendiri. Karena Allah yang mengatakan itu, berarti Allah bukan memiliki kasih, tapi dia sendiri adalah kasih. Saudaraku, untuk memanifestasikan pribadi Allah yang penuh kasih itu, kita harus menyatakannya dengan apa? Dengan saling mengasihi. Jadi kata saling ini memberikan indikasi sesuatu yang kita kerjakan secara dua arah atau timbal balik, dan juga dikerjakan secara terus-menerus. Dan ini menjadi sebuah gaya hidup kita. Nah, saudara, di dalam ayat-ayat yang kita baca ini, di dalam secara khusus di ayatnya yang ke-12,
Jadi Yohanes berkata begini, kita harus memanifestasikan kasih itu. Sebab dia berkata gini, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Belum pernah. Jadi kalau kita saling mengasihi seorang akan yang lain, kita tinggal di dalam Allah. Disinilah kalau saya punya bahasa. Waktu kita saling mengasihi, menurut Yohanes, orang dapat melihat pribadi Tuhan termanifestasi dalam kehidupan kita. Di mana disitulah kemudian kita sadar bahwa apa yang tidak kelihatan, sekarang kelihatan. Pribadi Tuhan, pendekatannya. Jadi kemudian kita sadar betul bahwa Yohanes mau beritahu buat kita, hey, dalam persekutuan kita, Allah hadir. Waktu dalam persekutuan kita saling mengasihi, Tuhan ada di situ. Dan ini yang dikatakan, kalau tetap kita saling mengasihi, kasihnya sempurna dalam kita. Sempurna dalam pernyataannya. Sempurna dalam manifestasinya, sempurna dalam menyatakan kehendak dan kuasanya yang masih mengubah manusia. I believe love still changing heart. Love still changing hearts. Yes, amin. Saudara, karena kita telah mengenal kasih Allah, mari kita membumikan kasih Allah ini dengan memanifestasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini perlu, saudaraku, kasih yang bukan kasih yang jikalau, tetapi kasih yang walaupun. Amen. Itu boleh termanifestasi di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.